Halo Bang LKTP, buka mic-nya Bang. Halo Bang Zuma. Halo Bang Juma, LKTP. Kita hormati beliau lah. Dia mau kembali ke Kristen setelah sadar nggak ada masalah. Yang penting kita bersahabat sama siapapun. Mau bertanya ya monggo. Kenapa dibuka kamera ini? Nggak ada masalah. Siapa yang buka kamera? LKTP barusan buka kamera. Silakan bro, ada yang mau ditanyain lagi atau Mr. M? Halo, Mr. M? Masih muter-muter di saya. Malam Bang, silakan. Selamat malam Bang Juma dan semuanya. Malam. Mohon maaf tadi dari apa? Edis. Lowbat. Oh. Ada nggak pernah lagi masuk Bang? Ya nggak apa-apa, dapat ilmu baru di sana. Habis itu nanti sharing lagi di sini, nggak apa-apa. Oh enggak, saya nggak begitu Bang Juma. Itu hanya ini Enggak. mungkin, Maksud saya orang yang bijak itu adalah orang yang selalu mau mendengarkan sumber ilmu dari mana saja, kan gitu. Betul, itu saya setuju kalau itu. Ini saya mau bertanya Bang. Iya. Kristen yang mengakui Yesus. Tentang kan ada ayat di Injil itu yang mengatakan tidak semua orang yang memanggil Yesus Tuhan. Kita simak penjelasan. Iya. Matius berapa tadi sebentar? 7. Matius 7 21 sampai 23. Iya. Sebentar, Matius berapa tadi Bang? Lupa, hilang Matius nih 7. catatan saya nih. Matius 7. Ya ayat berapa tadi Pak Bang Juma? Sorry. Maaf. Nomor 22 23. Matius. Saya ininya nggak bisa dibuka lagi. Matius 7 22 23. Oke, di sini kan saya bacakan dulu Bang Juma ya. Iya. Di sini pada hari akhir Tuhan akan menolak banyak kan itu ya. Ya, pada hari banyak orang akan berseru kepadaku, kan Tuhan, bukankah kami menubuatkan demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Dan pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Baik, di sini Bang Juma dia mengatakan kan tidak semua orang. Iya. Dan boleh saya minta penjelasannya Bang Juma? Saya Boleh. itu agak bingung di situ. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Jadi saya memulai dari Al-Quranul Karim, kemudian terkait dengan data ini, karena Islam itu datang salah satu tujuannya untuk meluruskan kemudian ajaran para nabi yang dibengkokkan oleh kaum terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Ketika Allah berfirman kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, anak laki-lakinya seorang manusia bernama Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku sebagai Tuhan selain daripada Allah? Nabi Isa kemudian menjawab,
Maha suci Engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Jadi terkait dengan ajaran yang Anda sebutkan tadi, kenapa kemudian Yesus mengatakan tidak semua orang memanggil aku Tuhan? Nah, ini perlu saya luruskan kemudian kepada saudara. Di dalam Matius 7, kata Tuhan di sana, original teksnya itu adalah kurios. Artinya Tuan, Sayyid. Tidak semua orang mau memanggil Yesus itu sebagai panggilan Tuan. Semisal tidak semua orang mau memanggil Bang Suma itu dengan diawali kata Bang. Ada yang memanggilnya langsung Zuma. Ciri-ciri orang yang tidak suka kepada Bang Zuma itu manggilnya Zuma. Zuma artinya mereka ini ada kebencian. Di saat orang-orang memanggil Bang Zuma ini dengan panggilan Bang Zuma, mereka tampil kemudian dengan hanya menggunakan kata Zuma. Zuma, pasti dalam hatinya ada kebencian, tidak suka, nggak senang dengan Bang Zuma. Nah, begitu juga yang memanggil Yesus Tuan. Ada yang memanggil Yesus itu mendudukkan pada koridor yang sesungguhnya. Sayyid, Tuan, orang yang dihormati, orang yang dimuliakan. Nah, harusnya Yesus itu dipanggil Tuan, baik oleh orang Kristen yang menghormati Yesus maupun oleh orang Yahudi yang menghormati Yesus. Maka panggilannya kemudian adalah Tuan Yesus. Dirubah kemudian oleh Lembaga Bible Indonesia menjadi Tuhan. Nah, kita ikuti. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, sekarang permasalahannya, ada dua kelompok yang memanggil Yesus itu kurios. Tuan, Rabi, Maran, Guru. Tuan, Maran, kemudian Rabam atau Guru. Yaitu kelompok Yahudi dalam hal ini pengikutnya, dan kelompok Kristen yaitu penyembahnya. Jadi sama-sama memanggil Tuan, sama-sama memanggil Tuhan. Dalam arti kata Tuan ya. Jadi murid Yesus memanggil Yesus itu Tuan, Kristen juga memanggil Yesus Tuan. Dua-duanya. Tapi satu di antaranya memanggilnya Tuan dengan makna yang lari dari yang sesungguhnya. Sedangkan yang satu memanggilnya pada koridor yang sebenarnya. Orang Kristen memanggil Yesus Tuhan, tapi makna sebagai penguasa langit dan bumi, sebagai pencipta. Sedangkan muridnya memanggil Yesus Tuhan atau Tuhan dalam perspektif Kristen, tapi panggilan gelar itu hanya mendudukkan Yesus karena Yesus mengajak mereka kemudian untuk menuju kepada jalan keselamatan. Nah, untuk membuktikan kemudian makanya saya baca Quran tadi. Kaukah yang mengajarkan mereka untuk mentuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Aku tidak pernah mengatakan itu. Tidak pernah aku mengatakan itu. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. In qultu faqad alimta. Andai saja aku pernah mengatakan itu, pasti engkau telah mengetahuinya. Tapi aku tidak pernah mengatakan itu. Tapi kemudian mereka menjadikan aku sebagai Tuhan selain daripada engkau. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Makanya ketika kita berbicara mengenai Matius 7 ini, di situ diterangkan kemudian dengan jelas oleh Yesus, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku dengan panggilan apa? Tuan, bukan Tuhan. Tuan.
Tuhan. Tapi meskipun demikian, Kristen mengangkat kemudian derajat Yesus pada tempat yang tidak seharusnya. Tuhan menjadi Tuhan, itu lebih celoko lagi. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah kau jadikan dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi pengikut orang Farisi ini 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sejahat-jahatnya orang Farisi, pengikutnya jauh lebih jahat. Nah, sekarang kita kembali kepada tema tadi. Jadi ada 2 kelompok yang memanggil Yesus itu Tuhan. Yahudi muridnya dan Kristen. Nah, apa pembeda? Nah, intinya di sini. Apa pembeda antara pemanggil yang pertama dengan pemanggil yang kedua? Apa pembedanya? Antara Yahudi murid Yesus memanggil Yesus Sayyid, dan Kristen yang penyembah Yesus yang memanggil juga Yesus Sayyid, Tuhan atau Tuhan. Pembedanya di mana? Kita lihat kemudian dari dalil sebelumnya. Dari buahnya kamu akan melihat dia. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, 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 Sayyid, Sayyid, Kurios, Kurios, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan siapa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Jadi ada 2. Semuanya dikatakan oleh Yesus memanggil aku Tuhan, memanggil aku Tuhan. Ada 2. Tapi tidak semua akan masuk ke dalam surga. Yang masuk ke dalam surga adalah yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pertanyaannya kemudian muncul bagi kita orang Indonesia yang hidup di 2025, orang pintar, orang cerdas, didukung internet, ya. Pertanyaannya kemudian adalah, kehendak Bapa itu termaktub di perjanjian lama atau ada di perjanjian baru? Kehendak Bapa itu perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Perjanjian baru ini hanya susunan-susunan peristiwa yang disusun oleh orang-orang yang menyusunnya setelah melakukan penyelidikan dan penyaduran. Sedangkan kehendak Bapa itu perjanjian lama. Apa itu? Hukum Taurat. Coba, apa yang diterangkan di dalam Ulangan 27 nomor 26? Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat, yang tidak menepati hukum Taurat dengan perbuatan. Kehendak Bapa itu, terkutuklah orang yang tidak menepati hukum Taurat dengan perbuatan. Kristen menepati hukum Taurat dengan perbuatan enggak? Kagak. Inilah yang diusir. Pada hari-hari terakhir nanti, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena murid-murid Yesus itu senantiasa taat menjalankan kehendak Bapa. Apa itu? Hukum Taurat. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan Taurat, hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Kata Yesus, kata Tuhannya Yesus, terkutuklah orang yang tidak Taurat. Hukum Taurat salah satunya apa, sahabat? Diperhatikan nggak oleh Kristen? Tidak. Sunat kulub diperhatikan nggak? Enggak. Jangan makan babi diperhatikan nggak? Enggak.
Berarti terkutuk, bukan? Berarti diusir oleh Yesus, bukan? Silakan, Saudara Al-KTP. Baik, boleh saya tanggapi dulu. Silakan. Ada 2 poin yang saya tangkap di sini. Iya. Terlepas dari perjanjian lama, perjanjian baru dan hukum tadi, yang poin keduanya saya setuju, hukum Taurat yang melanggar ya. Jadi dari ayat tadi Yohanes 7 ayat 21 sampai 23 itu menurut saya bagi itu mereka yang bukan yang menyebut Yesus Tuhan, tapi menurut saya mereka yang tidak menjalankan perintah Allah. Karena kalau Yesus tidak menolak dipanggil Tuhan karena dia ada di ayat-ayat lain seperti Yohanes 13 ayat 3. Nah, di situ jelas Yesus berkata, kamu mengatakan aku guru dan Tuhan. Betul kata kamu kayak gitu kepada murid-muridnya. Kemudian ada juga di Yohanes 20:28 di situ Thomas berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Berarti Yesus tidak menolak. Dia tidak mengatakan, oh, jangan mengatakan gitu, tidak. Berarti yang dimaksud dengan ayat Yohanes 7 tadi, ayat 23 itu, kalau menurut pandangan saya, orang yang tidak menjalankan perintah, misalkan walaupun dia Kristen, terlepas dari dia agama Islam atau Kristen, jika dia tidak melakukan seperti Bang Juma bilang hukum Taurat, tidak menjalankan itu, salah satunya, itu yang disebut, enyalah kau dari hadapanku, aku tidak mengenalmu, kalian pembuat kejahatan. Ya, itu yang berbuat jahat itu maksudnya. Jadi terlepas dari agama, kalau bagi saya sih pribadi yang saya tangkap, entah dia mau Islam atau dia itu Kristen, Yahudi, Nasrani atau apapun, yang tidak menjalankan perintah Allah Bapa itu, yang saya pahami di situ ayat itu Bang Juma. Karena saya ambil pijakan saya di Yakobus 2 ayat 26. Sebentar coba saya buka Yakobus 2 26. Boleh saya open kamera Bang Juma? Iya, silakan. Balik dulu. Ini ya. Sini tertulis, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Berarti saya simpulkan, orang yang mengerti, yang tahu perintah Tuhan tapi tidak melaksanakannya atau berbuat baik sesuai dengan perintah agamanya, entah dia agamanya apa gitu. Tentunya agama yang percaya nabi-nabi ya. Karena bagi saya iman tanpa perbuatan adalah kosong. Perbuatan tanpa iman adalah konyol kalau bagi saya. Karena dulu pernah Bang Juma bilang, orang yang berbuat baik sebaik-baik pun kalau dia tidak memiliki agama ya sia-sia, seperti itu kan. Kayak orang mau kuliah tuh, kalau dia nggak daftar dulu di universitas tertentu, sekalipun dia pintar materi pelajaran di situ, dia nggak akan lulus, nggak akan jadi sarjana kan. Itu ya, demikian Bang Juma, silakan ditanggapi. Baik. Jadi gini saudara, ketika kemudian hanya gara-gara ya Tuhanku, ya Allahku, dianggap kemudian Yesus itu Tuhan, nah ini bahaya. Kenapa? Karena banyak orang yang menganggap Yesus itu orang gila, bahkan keluarganya pun. Di dalam Markus 3 itu, nomor 21, Yesus dijemput oleh keluarganya karena disangka gila. Kalau Thomas menyangka dia Tuhan, Thomas gila juga berarti. Hanya gara-gara ucapan kaget itu kemudian posisi seorang manusia jadi Tuhan.
Tidak bisa. Berarti kalau Anda menuhankan Yesus karena ucapan Thomas, berarti Anda bukan pengikut Yesus, tetapi Anda pengikut Thomas. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, murid terkejut dan berteriak, "Hantu! Hantu!" Mereka teriak-teriak dan ketakutan. Apakah berarti Yesus hantu? Jadi tidak bisa dijadikan itu sebagai acuan. Itu sangat rendah dan itu. Sedangkan di data nomor 7, di Matius nomor 7 ini Yesus sedang bercakap-cakap nih kepada Bani Israel muridnya. Percaya sama saya, Yesus pada saat itu tidak berbicara kepada pemakan babi. Percaya sama saya, Yesus saat itu tidak berbicara kepada orang-orang yang tidak bersunat. Percaya sama saya, Yesus pada saat itu tidak sedang bercakap-cakap dengan orang-orang Kristen. Artinya, ketika Yesus berbicara kepada muridnya, Yesus meminta muridnya justru agar waspada kepada Kristen. Yesus pihak pertama, ini sering saya kasih kerangka berpikir. Muridnya adalah pihak kedua, Kristen pihak ketiga. Ketika pihak pertama berbicara kepada pihak kedua, lucu sih pihak tiga, dia merasa kemudian gatal. Yesus berkata kepada muridnya, "Wahai muridku pihak kedua, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, pemimpi-pemimpi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba." Datang kepada pihak kedua, murid Yesus dengan menyamar sebagai pihak kedua. Waspadalah kalian pihak kedua kepada pihak ketiga yang datang nyamar-nyamar sebagai pihak kedua. Itu bahasa sederhananya itu. Jadi Yesus mengajarkan kepada pihak kedua muridnya Bani Israel agar waspada kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ketika muncul di hadapan pihak kedua, pihak ketiganya kemudian membawa nama Yesus. Bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Tapi kelakuannya dalam prosesi keagamaannya bertentangan dengan kehendak Elohim. Jadi orang Yahudi pada saat itu didatangi oleh orang Kristen. Pengikut Paulus datang kemudian kepada pihak kedua. Siapa mereka ini? Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 11:26. Di Antiokhia lah pertama kali mereka disebut Kristen. Saudara, Kristen itu artinya apa? Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Bukan. Saya ulang, Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Yesus sudah pasti Kristus, tapi Kristus belum tentu Yesus. Apa buktinya? Dengarkan pelan-pelan. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Waspadalah kepada penyesat yang berkata, "Akulah Kristus." Berarti akan ada penyesat di luar Bani Israel mengaku Kristus kepada murid Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Jadi ada penyesat saudara menurut Yesus yang ngaku Kristus. Kristen pengikut Kristus. Pertanyaannya,
Kristen ini pengikut Kristus yang mana? Yesus Kristus adalah manusia. Kristus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Kristus yang adalah manusia, Yesus, muridnya memanggil dia Tuhan. Bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu tidak salah. Kenapa? Karena mereka melakukan kehendak Elohim. Mereka melakukan Taurat. Yang kedua, Kristen bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai nama Yesus juga, memanggil Yesus Tuhan juga. Tetapi kelakuan mereka aneh. Bukan pengakuan orang-orang penganut Taurat. Jadi itulah yang diusir. Waspadalah wahai muridku kepada nabi-nabi palsu. Siapa nabi-nabi palsu yang dimaksud? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, Yakobus, Petrus. Itu yang dimaksud nabi-nabi palsu itu. Itulah nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, pemimpi-pemimpi palsu. Bukan Matius, muridnya bukan. Tapi orang-orang lain. Kalaupun penulis Matius murid Yesus itu adalah betul murid Yesus, atau Petrus yang menulis kitab Petrus itu juga adalah pengikut Yesus atau murid Yesus. Tapi ingat kata Yesus di dalam Matius 24:24. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu, dan nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Siapa orang pilihan? Murid-murid Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih kalian yang 12, namun satu di antaramu adalah iblis. Berarti murid-murid Yesus pun tidak lepas daripada penyesatan sang penyesat yang ngaku-ngaku Kristus. Saya ulang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang pengikut Kristus sekarang di dunia ini? Kristen. Banyak orang itu siapa? Kristen. Kristus palsu itu yang mana? Yang datang ke Paulus, yang keluar dari kubur, itulah Kristus palsunya. Begitu saudara, silakan. Baik, terima kasih Bang Iwan. Oke ya, dari paparan Bang Juma tadi ya banyak yang benar ya. Tapi sedikit saya sanggah tadi kan Yakobus 2:26 itu iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi bagi saya endingnya di Ibrani 5 ayat 9. Di situ, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi ayat ini seolah-olah ultimatum ya, bahwa siapa yang tidak taat kepada Yesus sudah pasti dia neraka itu. Taat dalam arti mengimani, melakukan segala perintah apa yang disampaikan Bapa kepada Yesus. Itu. Dan tidak terlepas mengikuti hukum Taurat. Jadi bagi saya dari Ibrani 5 ayat 9 ini sudah kesimpulannya Bang Juma. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan. Berarti pokok keselamatan itu ya, yaitu Yesus gitu maksudnya. Oh gitu Bang Juma. Oke. Saya tanggapi ya. Ketika dikatakan iman tanpa perbuatan itu adalah buta, sesat. Itu betul. Itu betul itu. Iman tanpa perbuatan adalah buta. Ibrani 11 nomor 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Itu iman itu. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika Anda mengaku pengikut Yesus, muncul lagi pertanyaan, Yesus mana yang Anda ikuti sampai Anda menyembah yang bernama Yesus itu? Ada enggak Yesus kemudian mengajarkan untuk menyembah dirinya? Enggak ada. Tapi ada enggak Kristus yang datang-datang mengajarkan kalau dirinya adalah Tuhan? Ada. Nah sekarang orang Kristen mengatakan, saudara Alkitab mengatakan, tidak ada keselamatan kalau dia tidak mentaati Yesus, masuk neraka. Saya juga membenarkan itu. Tapi Anda salah dalam memahami konsep keyakinan saudara. Kenapa? Karena ada dua Yesus. Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang disebut di dalam Ibrani 3 nomor 1 sebagai rasul dan imam besar, itu berbeda dengan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Ketika Anda mengatakan kemudian bahwa siapa yang tidak mentaati Yesus masuk neraka, apa bedanya dengan iblis yang berkata kepada Hawa dan Adam, kalau kamu tidak makan buah ini, maka kamu akan mati. Apa bedanya? Bukankah Yesus dalam Lukas 4 ketika dicobai oleh iblis, Yesus dikatakan, kepada aku telah diberi kuasa dan segala kemuliaan, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, kata iblis. Iblis memiliki kuasa baik di langit maupun di bumi, kata iblis kepada Yesus. Dan Yesus juga mengatakan penguasa dunia itu adalah iblis. Yohanes 12 nomor 31. Penguasa dunia ini adalah iblis. Jadi kalau Anda mengikuti kemudian keinginan-keinginan yang Anda katakan Yesus itu, ya terpenuhi kebutuhan saudara. Kenapa? Karena dia juga punya kuasa. Kuasanya ini diberi oleh Tuhan untuk menyesatkan manusia-manusia yang tidak berakal. Iblis itu dipersenjatai kemudian untuk melumpuhkan anak Adam agar bisa dibawa ke neraka. Tapi ingat, anak Adam juga dipersenjatai akal dan kitab suci. Nah sekarang pertanyaannya, Yesus anak Maria datang di tengah-tengah Bani Israel. Adakah kemudian dia mengajarkan menyembah dirinya, mengibadahi dirinya, seperti yang dipraktekkan hari ini oleh orang Kristen? Anda cari di kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Anda tidak akan pernah menemukan itu. Tetapi kenapa orang Kristen sangat kuat memegang rutinitas keagamaan menyembah Yesus itu? Kenapa sangat kuat? Apa yang melatar belakanginya? Sedangkan Yesus mengajarkan apa? Yohanes 4 nomor 22. Aku dan kamu mengenal apa yang kita sembah. Sedangkan mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. Yesus menyembah, yes. Kisah para Rasul 4 nomor 30. Yesus menyembah dan Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Tapi hari ini ada sekelompok manusia yang justru menyembah kepada hamba Tuhan. Siapa dia? Mereka yang terperdaya. Ingat ya saudara, ingat ya. Saya kasih analogi begini. Iblis masuk ke dalam tubuh saudara. Iblisnya mengarahkan saudara untuk memahami Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah Tuhan. Apa yang terjadi? Anda menyembah kepada sosok yang bernama Yesus ini. Siapa yang memerintahkan Anda menyembah kepada sosok yang bernama Yesus ini? Iblis. Apa buktinya? Tak ada perintah. Kenapa Anda lakukan? Karena hanya ada dua perintah di atas muka bumi ini. Perintah Tuhan, perintah setan. Mana perintahnya beribadah, menyembah Yesus? Ada? Tidak ada. Tapi iblis datang kemudian kepada Paulus, membisikkan Paulus sebagai nabinya, sebagai rasulnya iblis.
Apa kata Paulus? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Makanya orang Kristen itu selalu menggaung-gaungkan dan mengagung-agungkan penyaliban. Kenapa? Sebab gara-gara adanya penyaliban, orang Kristen itu diselamatkan. Siapa yang menjual itu? Setan. Sedangkan kejadian penyaliban itu terjadi latar belakangnya karena kecemburuan sosial. Tiba-tiba setan meramunya menjadi menjadi simbol keselamatan. Coba. Jadi semua terasa indah kemudian oleh saudara-saudara Kristen. Menyembah Yesus, beribadah kepada Yesus, berdoa kepada Yesus adalah satu kenikmatan bagi orang Kristen. Tapi ketika ditanya, siapa yang mengajarkan itu? Bapak yang di surga, mana perintahnya? Sembahlah Yesus anakku. Nggak ada. Justru diajarkan percaya kepada anakku. Nah, ada enggak ucapan Yesus sembahlah aku? Jadilah Kristen. Jangan sunat. Makanlah babi. Ada enggak? Enggak ada. Lalu percaya kepada siapa? Kok bisa seperti itu? Percaya kepada Rasul Paulus yang adalah Rasul utusan Kristus. Ingat saudara, ketika dikatakan di dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah Kristus dan itulah antikristus dan itulah penyesatnya. Paulus kamu tanya, Paulus, ya paman, yang datang kepadamu itu siapa? Yesus Kristus. Dia manusia bukan? Bukan. Di mana tertulis? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Berarti Paulus sadar dengan sesadar-sadarnya mengajarkan bahwa Yesus datang bukan sebagai manusia. Sedangkan 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa itu orangnya? Paulus. Jelas itu Bung, jelas. Jadi ada dua Yesus. Iblisnya kemudian mengajarkan Anda untuk menyembah kepada Yesus. Yesus yang orang lurus ini, Yesus yang adalah Mesias asli ini, Yesus yang orang hamba suci ini, tidak tahu menahu tentang kalian. Makanya ketika kalian nanti dipertemukan oleh Yesus yang asli, Yesus yang menyesatkan kalian supaya ke neraka, tinggal Yesus yang asli, kalian datang kepada mereka, kepada dia minta keselamatan di dalam Matius 7 itu, pada hari terakhir kalian datang kepadanya, Yesus, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami ketika di dunia memanggilmu Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan, pakai namamu? Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian loh. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Kata-kata orang Kristen ini kan Yesus itu maha tahu. Yesus itu Tuhan, padanya ada 100% Tuhan. Masakan ketika kalian di dunia ini mengobati orang sakit pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, bermujizat pakai namanya, justru Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kok bisa? Kalau dia itu benar-benar Tuhan, kok bisa dia mengatakan, aku tidak mengenal kalian? Bukankah dia itu maha mengetahui karena dia Tuhan? Kenapa dia mengatakan aku tidak mengenal kalian? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa Kristen diusir? Memanggil Tuhan, bermujizat, mengusir setan, itu kan Kristen. Dan saudara Al-KTP pasti tahu, orang yang sudah sampai level itu orang yang sudah setiap hari menyembah Yesus tak kurang-kurang. Hanya ada dalam hatinya, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Siang malam, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kalau Yesus itu betul-betul Tuhan, Yesus pasti senang. Oh, ini hambaku paling taat kepadaku. Saking taatnya, sampai dia bisa bermukjizat, mengusir setan, bermukjizat, pakai namaku, dan seterusnya. Tapi faktanya, malah diusir. Kenapa? Karena sejatinya yang kalian sembah itu bukanlah dia yang Yesus, yang Nabi itu, yang Rasul itu, bukan. Tapi Kristus palsu.
yang menggiring kalian untuk menjadi Kristen. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa itu? Kalian, Kristen. Tak ada yang lain. Hindu tidak, Buddha tidak. Yang ada Islam tidak, yang ada hanya Kristen. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Pada hari terakhir nanti, kata Allah, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuhnya. Dan pujaan-pujaan, pemujian-pemujian, sanjungan-sanjungan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia akan ditolak oleh Yesus. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Nah, jadi Matius 7, kalau kita kembali, orang Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Mereka makan babi sudah membuat Bapa murka. Mereka kemudian meninggalkan hari Sabat, membuat Tuhan murka, Bapa murka. Makan babi membuat Tuhan murka, Bapa murka. Menyembah Yesus membuat Bapa murka. Ayo. Jadi mana kehendak Bapa yang Kristen lakukan? Satu aja tunjukkan. Ada enggak kehendak Bapa yang dilakukan oleh orang Kristen? Karena syarat untuk masuk surga menurut Yesus harus melakukan kehendak Bapa. Meskipun orang itu memanggil dia Tuhan, Tuan, Sayyid, Kurios, Mar, Rabam, kalau mereka tidak melakukan kehendak Bapa, tetap diusir oleh Yesus. Nah, pertanyaannya, ada enggak kemudian orang Kristen melakukan kehendak Bapa? Buktikan, silakan. Baik, Bang Juma. Kalau pertanyaan itu tentu banyak, Bang Juma. Salah satunya perintah Yesus kan, perbuatlah apa yang kau kehendaki orang lain perbuat bagimu. Mintalah, berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Kehendak Bapa, Bang. Dan masih, ya? Kehendak Bapa. Ya. Ya. Ya, itu kehendak Bapak, Bang Zuma, dengerin makanya. Itu salah satu, itu perintah. Di mana tertulis itu? Salah satu perintah. Oh ya, sebentar. Iya. Izin Bang Dak, sapa dulu nih Kak Firanya. Kak Fira, selamat malam Kak. Saya langsung menginterpretasi Bang Zuma. Kak Fira dari Kristen Kak? Iya, selamat malam semuanya. Saya Kakak dari Kristen, ya. Kristen. Oke, baik. Ada teman Bang KTP berarti ya? Yes, benar. Ada yang mau ditanggapi dari argumentasi Bang Zuma? Argumentasinya Bang Zuma ya, mengenai kami Kristen menuhankan Yesus kan, ya jelas kami menuhankan Tuhan Yesus karena emang Tuhan Yesus itu Tuhan. Orang banyak kok ayat Alkitab yang merujuk bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mau buktinya nih, sabar nih gue tunjukin ya. Yohanes. Pakai akal tapinya ya. Diskusi sama saya itu pakai akal ya, bukan dogma. Udah pakai akal dong, bagaimana ini udah pakai Iya. akal. Oke, baik. Jangan modal congor doang Bang Zuma. Pintar soal iman orang lain tapi nggak pintar-pintar soal iman sendiri, itu bodoh namanya Bang Zuma, tau nggak? Iya. Ayo, mana kehendak Bapak? Sus, tunjukkan. Ya. Silakan. Baik, contoh satu firman ya, Bang. Di Matius 5 ayat 42, berilah kepada orang yang kehendak minta Bapak, kepadamu dan Bang. jangan menolak. Yang saya minta ya? kehendak Bapak, kehendak Bapak. Ya, itu salah satu firman yang disampaikan Bang. Tidak Itu pernah adalah Bapak perintah berfirman kepada Matius. Bukan, maksudnya itu firman yang dikatakan Yesus. Apa yang Enggak, katakan ini kehendak adalah Bapak, berasal dari saudara. Bapa. Yang disebut kehendak Bapak itu Bapak yang berkehendak. Bapak yang dimaksud di sini adalah Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Di mana Eloa Abraham berfirman kepada penulis-penulis perjanjian baru. Ada? Tunjukkan coba. Di mana pernah Elohim datang kepada penulis Matius?
Setahu saya kehendak Bapa itu adalah hukum Taurat. Silakan. Makanya saya minta mana kehendak Bapa di dalam agama Kristen yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini. Kehendak Bapa yang kami lakukan yaitu saling mengasihi. Itu udah basi itu. Itu udah basi. Mengasihi musuh. Itu sudah basi, Ya, itu udah dibatalkan. Membenci kami, itulah kehendak Bapa. Itu sudah dibatalkan. Itu sudah dibatalkan semua oleh Paulus. Baik, sebentar Bang Juma. Silakan. Maaf, yang kalau menurut saya yang dibatalkan Paulus itu bukan itu Bang Juma. Sorry, Kalau yang dibatalkan Paulus kan hukum Taurat. Karena Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapi. Menggenapi itu maksudnya? Untuk menggenapi, ya. Menggenapi artinya apa? Yakobus 2 ayat 26 tadi itu Bang Juma. Yakobus 2 ayat 26 enggak. Saya tidak peduli dengan Yakobus. Aduh, kacau ini. Ya, maksudnya gimana? Iya. Menggenapi itu maksudnya menghilangkan gitu. Menggenapi dengan matinya Yesus di kayu salib berarti tergenaplah seluruh. Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan? Kan yang ada ayatnya Bang Juma. Yang Yesus tadi katakan kan kehendak Bapa. Di mana Bapa pernah berkehendak agar Yesus itu dibunuh? Mana kehendak Bapa? Bunuhlah Yesus. Justru kehendak Bapa jangan bunuh Yesus. Dalilnya jelas. Yang ingin membunuh Yesus itu iblis, kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu, kata Yesus. Karena kamu mau membunuh aku. Aku orang yang menyampaikan firman Tuhan, malah kalian mau bunuh. Di mana tertulis itu? Yohanes 8 nomor 37 dan seterusnya. Itu kata Yesus tuh. Jadi yang membunuh Yesus, yang mau melakukan kehendak setan. Begitu juga yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus, ya pengikut setan. Jelas itu. Mana coba tunjukkan kehendak Bapa agar Yesus dibunuh. Ada enggak? Kehendak Bapa tertulis dalam Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau bunuh Yesus. Sebab aku tidak akan pernah membenarkan orang Kristen. Baca dalilnya. Tertulis jelas itu. Jangan kau bunuh Yesus. Karena saya tidak akan pernah membenarkan orang Kristen. Coba, buka, baca. Pakai akal tapi. Silakan. Baik Bang Juma. Iya. Kalau saya simpulkan, boleh, mohon maaf, saya silakan. Kembali ke tema tadi kan, siapa yang memanggil aku Tuhan? Yang bukan semua orang yang memanggil aku Tuhan yang masuk kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi inti dari firman itu, ayat itu, kalau menurut saya, siapa yang menjalankan perintah-perintah Bapa yang disampaikan oleh anaknya yang tunggal itu Yesus, itulah yang terpilih. Gitu Bang. Anda salah menyikapi terlalu apa? Kan peringatan pertama Yesus itu kan jelas tuh. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Kan nabinya nyamar tuh. Nyamar, ini domba ini nyamar, nabi palsu ini nyamar seperti Bani Israel, sehingga Bani Israel tidak mengenali ini domba atau ini serigala, namanya menyamar. Jadi Yesus menasihatkan muridnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi ketika dia menyamar, deteksi awal, mengetahui kemudian bahwa itu adalah serigala, caranya mudah. Lihat pengikutnya.
pengikutnya. Dari buahnya kamu akan melihat dia. Buah di situ adalah pengikut, murid. Buah itu murid dari nabi palsu. Nabi itu batang. Buahnya itu muridnya si batang ini, si nabi ini. Nah, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyamar yang datang kepadamu. Namanya penyamar mana kita tahu. Tapi tanda-tanda daripada pengikut, daripada nabi palsu ini, lihat dari pengikutnya. Apa itu tanda-tandanya pengikut si nabi palsu? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itulah tanda-tanda pengikut sang nabi palsu. Tapi mereka bukan Bani Israel. Kan jelas dalilnya tuh. Waspadalah kepada nabi palsu. Jadi yang diwaspadai nabinya. Apa itu? Ajaran sang nabi ini yang harus diwaspadai. Tanda-tanda nabi palsu itu kamu bisa lihat dari pengikutnya. Apa saja tandanya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itulah tanda-tanda dari nabi palsu. Nah sekarang di luar Yahudi yang mempraktekkan itu siapa? Islam kagak, Hindu kagak, Buddha kagak. Di luar Yahudi yang mempraktikkan itu hanya Kristen. Berarti yang nyamar-nyamar menjadi pengikut Yesus, jawab sendiri, jangan saya yang jawab. Itu saudara, Yesus berbicara kepada muridnya, wahai muridku, akan datang domba-domba dari luar, masuk ke kalangan kalian, menyamar seperti kalian. Tetapi sebenarnya mereka itu serigala buas. Dari buahnya mereka bermukjizat juga pakai namamu, pakai namaku, sama seperti kalian. Mereka juga bernubuat pakai namaku, sama seperti kalian. Mereka bermukjizat juga pakai namaku, sama seperti kalian. Tapi mereka ini bukan domba. Apa itu? Mereka ini bukan Bani Israel. Siapa yang disebut domba? Baca Yeremia 50 nomor 17. Yang digelari domba hanya Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Maka non domba yang mengaku domba tak ada lain dan tak bukan adalah Kristen. Nih, saya kasih kesimpulan. Kristen bukan Bani Israel. Kristen bukan Bani Yakub. Kristen bukan domba. Tuh, Kristen di luar dari pengajaran Yesus. Kristen adalah pengikut Paulus di Antioquia. Kristen adalah pengikut Kristus. Sedangkan Yesus meminta muridnya yang asli untuk waspada kepada Kristus palsu. Terus, Kristen yang bukan domba memanggil Yesus Tuhan. Kristen yang bukan domba memanggil Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Kristen yang bukan domba mengusir setan pakai nama Yesus. Kristen yang bukan domba bernubuat pakai nama Yesus. Semua tergenapi, semua lengkap sudah di Kristen. Dari buahnya kamu lihat dia. Coba Anda lihat datanya. Dapatkah kemudian memetik anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Maksudnya nabi yang benar menghasilkan pengikut yang benar. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Maksudnya nabi yang palsu tidak mungkin menghasilkan murid yang baik, pasti menghasilkan murid yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Apa maksudnya? Setiap nabi yang tidak menghasilkan buah baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Maksudnya setiap nabi palsu tidak menghasilkan buah baik pasti ditebang ke dalam api neraka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah sekarang pertanyaan saya, Paulus itu nabi. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia. Salah satunya adalah Saulus.
Waspadalah kepada nabi palsu. Paulus nabi ternyata. Kenapa harus diwaspadai? Karena dia licik. Kenapa dia harus diwaspadai? Karena dia pandai menyamar. Kenapa dia harus diwaspadai? Karena mereka itu menyamakan antara kamu dengan mereka itu hampir mirip. Tapi sebenarnya mereka itu adalah serigala yang buas. Coba Anda telah diri Anda deh. Yesus menyembah Elohim. Kalian menyembah Yesus. Yesus sujud dalam beribadah, kalian joget dalam beribadah. Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Yesus ibadah Sabat, kalian ibadah Minggu. Yesus menyembah kepada Elohim satu-satunya Tuhan, sujud, sedangkan kalian tidak. Bagaimana mungkin kalian yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dikerjakan Yesus mengaku ke dunia kalian itu pengikut Yesus yang adalah nabi? Kalau kalian mengaku kami adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus, nah kami tidak salahkan, betul itu. Tapi kalau Anda mengatakan kami pengikut Nabi Yesus, Rasul Yesus yang datang kepada Bani Israel, itu bullshit. Tak ada orang yang berakal bisa ditipu dengan keadaan itu. Ya, tugas saya sudah menyampaikan, saudara. Tinggal saudara yang merenungkan. Silakan. Baik, saya izin tanggapi Bang Juma. Silakan. Oke, dari apa yang disampaikan Bang Juma sih masuk akal banyak. Cuman ada ayat Bang Juma di mana Matius 24 ayat 11 sampai 13. Di situ menjelaskan banyak nabi palsu. Kata banyak ini tidak merujuk kepada satu orang, yaitu Paulus. Oke lah, kalau Paulus termasuk ya tidak masalah. Yang penting intinya kata banyak ini tentu bukan subjektif, merujuk kepada banyak orang. Nah, saya bacakan dulu ya ayat 24 sampai 13 Matius. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau menurut saya dari ayat ini sudah jelas bahwa nabi palsu itu tidak merujuk kepada mohon maaf, bukan satu orang gitu, bukan hanya kepada Paulus. Kalaupun Paulus itu yang dimaksud, karena jangan jelas dia mengatakan banyak nabi palsu, tentunya melebihi dari satu. Pertama, kedua, di ayat ke-12 tadi jelas 24-12 ayat selanjutnya, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih yang dimaksudkan ini kan seperti kejadian di mana orang Farisi mengajak Yesus untuk makan di rumahnya. Di situ kemudian datang seorang perempuan berdosa lalu menciumi kaki Yesus dan menangis, membasuhnya dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya, meminyaki dan dengan wangi-wangian kakinya Yesus. Lalu Simon orang Farisi ini berkata dalam hatinya, jika dia seorang nabi tentu dia tahu siapa perempuan ini. Namun Yesus menjawab kepada Simon, Simon, aku tahu orang ini. Sekarang aku bertanya, jika ada dua orang berhutang kepadamu, yang satu 500 dan satu 50 dinar, karena masing-masing karena tidak sanggup membayar, hutang keduanya dihapus. Kemudian Yesus bertanya, siapakah yang paling bersyukur? Simon menjawab, orang Farisi itu menjawab, tentu yang paling banyak hutangnya. Benar kata kamu, orang yang merasa dirinya, aku masuk ke rumahmu, kau tidak menyambutku, kau tidak menciumi aku, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Jadi maksud di situ, orang yang merasa diri benar sedikit berbuat kasih. Terbalik dengan orang yang sebaliknya, orang yang merasa diri berdosa tentu lebih banyak berbuat kasih. Jadi Yesus berkata kepada perempuan itu, pergilah, dosamu telah diampuni. Sesungguhnya orang yang banyak berbuat kasih, yang berdosa tentu lebih banyak berbuat kasih daripada orang yang merasa dirinya benar seperti orang Farisi. Dia tidak perlu harus
banyak berbuat kasih. Jadi yang diutamakan di dalam ayat ini kasih gitu loh Bang Juma. Inti dari apa yang kita pembahasan ini Bang Juma. Terima kasih. Kita lihat di dalam Bilangan 12 nomor 6. Lalu firman-Nya, dengarlah firman-Ku ini, jika di antara kalian ada seorang nabi, maka Aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku Tuhan berbicara dengannya dalam mimpi. Siapa yang memenuhi syarat di sini? Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Yakobus, Petrus. Siapa yang memenuhi syarat? Ada? Tidak ada. Lalu dari mana catatan-catatan mereka itu? Dari mana mereka dapat catatan-catatan? Matius 1, Matius 2, Matius 4, Lukas 1, Lukas 2, Yohanes 1, Yohanes 2, Markus 1, Lukas 3, dan seterusnya. Dari mana itu? Pernyataan-pernyataan yang mereka lakukan Tuhan. Mereka dapat penglihatan rupanya. Mereka mimpi rupanya. Tidak. Jadi banyak nabi yang dimaksud di situ adalah pemimpi. Nah, yang memberikan firman, yang memberitakan firman kepada umatnya, itu nabi. Itu yang dilakukan oleh Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Yakobus, Petrus, dan seterusnya. Itu yang mereka lakukan. Berarti mereka masuk dalam kategori barisan nabi-nabi. Tapi PALSU, palsu. Dari mana ajaran mereka ini? Bukankah penyampai firman itu adalah Yesus? Yesus yang menerima firman. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Sebelum Yesus terangkat ke langit, firman yang menjadi porsi dia sebagai nabi di tengah-tengah Bani Israel sudah ditamatkan oleh Yesus dan sudah disampaikan semuanya kepada muridnya. Dan muridnya telah menerimanya. Endingnya murid menganggap Yesus itu Rasulullah. Muncul kitab saudara, dicatat, diselidiki, disusun, direvisi, dikoreksi, disadur dari satu dengan yang lain. Berarti mereka adalah pengajar-pengajar palsu. Mereka adalah nabi-nabi palsu. Kenapa? Karena tidak ada legitimasi dari Yesus. Kenapa mereka kemudian bermatian? Karena mereka nabi palsu. Nubuatannya jelas. Harus mati nabi-nabi palsu itu. Karena mereka berkata sesuai dengan dirinya sendiri, bukan berdasarkan firman Tuhan. Kenapa ada kesesuaian cerita? Karena mereka melakukan penyelidikan. Seperti itu saudara. Jadi kalau Anda kemudian berbicara di dalam kitab saudara, dan semakin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Mundur lagi, apa yang dikatakan? Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Mana nabi palsu itu kalau banyak? Ada. Ada nabi setelah Yesus? Gak ada. Selain daripada Nabi Muhammad. Kalau dikatakan kemudian banyak nabi palsu, berarti bukan kelompok Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad cuma seorang sendiri dia. Sedangkan di agamamu banyak kali Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Yakobus, itu semua nabi-nabi, pengajar-pengajar semua itu. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul. Datang kepada siapa? Datang kepada murid Yesus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Mana nabi banyak yang menyesatkan banyak orang ini? Apa nama komunitas yang disesatkan yang banyak ini? Ada. Islam nabinya cuma satu, Nabi Muhammad tok. Kristen, banyak kali. Ada Lukas, ada Markus, ada Matius, ada Yohanes, ada Yakobus, ada Petrus, ada Paulus. Itu nabi-nabi palsu semua tuh. Mana yang disesatkan oleh nabi palsu ini? Karisteng.
2 miliar lebih di dunia. Untung ada Islam datang. Kalau tidak ada Islam, seluruh dunia habis dibabat. Untung aja. Nah, jadi oleh karena itulah saudara, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang pertanyaannya sederhana, bukan? Mana penyesat yang mengaku Kristus itu? Tunjukkan. Tak ada. Saat ini nggak ada lagi. Kenapa? Karena sudah pernah muncul. Datang kepada Paulus, datang kepada Ananias, datang kepada Matius, datang kepada Yohanes di Pulau Patmos. Itulah Kristus palsunya. Apa yang kemudian menjadi penggenapan daripada ucapan Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang Kristen. Terbukti itu. Kalau bukan Kristen, lalu mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Mana? Gak ada. Cuman Kristus yang datang kepada Paulus itulah yang punya pengikut banyak. Kalau Yesus yang asli, pengikutnya sudah tak ada lagi. Habis sudah, murid-muridnya habis. Dibasmi oleh pengikut Kristus yang palsu itu. Bagaimana kemudian mereka menghancurkan Yerusalem, membumi hangiskan Taurat, semuanya dihabiskan sama mereka. Nah, itulah yang dimaksud kemudian. Jadi kalau Anda mengatakan karena semakin bertambah kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin, dengarkan saudara, kasih itu adalah taat menjalankan perintah Tuhan. Saya bacakan kepada Anda ya. Ulangan 11 nomor 1. Apakah kasih itu? Kasih, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohimmu dengan cara apa? Melakukan segenap kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang kepadanya, peraturan-peraturannya dan perintah-perintahnya. Itu disebut kasih. Bukan kasih itu lembut berbicara. Selamat siang Bang Suma, apa kabar? Selamat siang Ibu, lagi di mana? Apa yang bisa kami bantu? Kami dari gereja ini ingin menyalurkan Indomie. Bukan itu yang dimaksud kasih, bukan. Yang dimaksud kasih itu taat melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Tuhan, lalu mengajak orang lain juga mentaati itu, baru disebut kasih. Yosua 22 nomor 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yaitu mengasihi Tuhan Elohim dengan cara hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintah-perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dengan kata lain, kasih itu adalah mentaati kitab Taurat. Kalau Anda ingin orang lain selamat, ajarkan mereka melakukan Taurat. Itu kasih. Taat dengan setia melaksanakan perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Harus mengasihi Tuhan, yakni dengan cara hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Ada nggak dia menunjukkan supaya menyembah Yesus? Ada nggak? Ada nggak dia tunjukkan supaya orang kemudian ibadah minggu? Ada nggak dia tunjukkan kemudian supaya orang itu makan babi, supaya orang itu tidak bersunat? Nggak ada. Makanya kalian itu nyamar-nyamar. Waspadalah kepada serigala yang nyamar kepadamu seperti domba. Dari buahnya bisa kau lihat mereka bernubuat, mengusir setan, bermujizat, memanggil aku Tuhan. Itu tanda-tandanya. Itu. Dan tanda itu hanya ada di Kristen, tidak ada di tempat lain. Kalau itu tidak ada di tempat lain dan itu bukan Kristen, berarti Yesus pembohong. Kenapa Yesus pembohong? Karena dia mengatakan akan datang muncul banyak nabi palsu, pengajar palsu. Itu kata Yesus tuh. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu,
sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau ini tidak terjadi, berarti Yesus pembohong. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah dia, akulah Kristus. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya. Waktunya sudah dekat, kata Yesus. Jangan kau percaya. Nah sekarang, kalau waktu sudah dekat itu ternyata bukan Kristen, berarti Yesus seorang pembohong besar. Tapi kalau ternyata yang dimaksud Yesus itu adalah Kristen, maka Yesus bukan pembohong. Karena dia mengatakan di dalam Lukas 21 nomor 8, jelas sekali dikatakan di sana bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea kemudian harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi kota itu. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil, sebab datang kesesakan dahsyat di seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang. Ini terjadi oleh apa? Oleh bangsa Romawi terhadap Yerusalem, oleh pengikut Paulus kemudian. Ya, oleh karena itulah kemudian dikatakan di dalam kitab saudara ini, di data nomor 8-nya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Ini kata Yesus kepada muridnya. Saatnya sudah dekat, jangan kau ikut mereka. Berarti kejadiannya zaman itu. Ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya, Guru, bila manakah itu terjadi dan apa tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Berarti orang ini datang kepada murid Yesus. Penyesat-penyesat ini mengatasnamakan Yesus datang kepada murid Yesus. Waktunya sudah dekat. Nah, kalau itu tidak terjadi, ternyata Kristen ini yang satu-satunya kandidat ternyata bukan, berarti Yesus ini pembohong besar. Kenapa? Tidak ada orang yang datang kepada murid Yesus selain Paulus in the gang. Tapi ternyata bukan Paulus, lalu mana kalau begitu? Bukan Paulus, bos. Bukan Kristen. Oke. Berarti Yesus ini pembohong. Karena dia mengatakan waktunya sudah dekat. Penyesat itu datang dengan memakai namaku dan akan menyesatkan banyak orang. Mana coba selain Kristen? Gak ada. Rajin ke sinagoge, mereka ibadah di Miqdas, mereka kemudian menjalankan hukum Taurat, bukan karena mengikuti makhluk yang datang mengaku Yesus, enggak. Tapi Kristen di barat miliaran menyembah Yesus karena apa? Karena datangnya Paulus dan teman-temannya kepada murid Yesus mengaku sebagai bertemu dengan Yesus padang gurun. Coba Anda renungkan itu. Kalau bukan Kristen dan bukan Paulus in the gang, berarti Yesus pembohong. Karena tak ada lagi yang lain. Tapi dia mengatakan waktunya sudah dekat, akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Waktunya dekat. Tapi mana? Satu-satunya kandidat Paulus. Tapi ternyata Paulus in the gang ini bukan. Lalu yang mana? Tidak ada. Berarti Yesus pembohong. Jadi ada satu pilihan. Apakah Yesus yang pembohong atau penyesat itulah yang datang kepada Paulus dan pengikut yang sesat itulah Kristen. Saya nih sebagai seorang muslim, karena Al-Quran saya mengatakan Nabi Isa diselamatkan, yang mereka ikuti adalah penggantinya. Lalu kemudian Al-Quran saya mengatakan mereka menyembah Yesus, padahal Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah Nabi Isa, padahal Nabi Isa tidak pernah mengajarkan itu. Dan Al-Quran saya mengatakan bahwa yang disembah oleh Kristen itu adalah iblis yang durhaka. Kalau itu tidak terjadi, hanya ada satu sebagai muslim. Saya katakan setelah saya belajar Bible,
ternyata bukan Paulus dan teman-temannya dan bukan Kristen orang sesat itu, maka saya katakan Yesus tidak layak dianggap sebagai nabi karena dia adalah pembohong besar. Ternyata tak ada penyesat yang datang dan tidak ada orang yang banyak yang disesatkan, karena orang yang banyak ini ternyata orang benar. Tapi bagaimanapun juga Anda mengatakan orang benar, endingnya enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi tak ada alasan untuk tidak mengatakan dan tidak mengakui bahwa penyesat yang dimaksud Yesus itulah yang datang kepada Paulus dan teman-temannya, dan orang banyak yang disesatkan itu adalah Kristen. Tak ada alasan untuk tidak mengatakan iya terhadap keadaan itu, kecuali orang yang ingin menipu dirinya sendiri. Saya kira demikian saudara-saudara terhadap saudara Al-KTP. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Besok kalau masih ada yang ingin disampaikan silakan naik di Komal-Komal Islam yang ada Bang Suma untuk bertanya jawab soal-soalan seperti ini. Boleh bertanya tentang Islam, boleh bertanya tentang Bible juga boleh. Yang penting kita tidak saling menghujat, kita paparkan fakta real yang ada di dalam Bible, lalu kemudian kita urai satu persatu. Demikian dari saya. Silakan teman-teman yang lain diambil alih, silakan. Allahumma ambil Quran. Baik. Bang Amke monitor, Bang Amke. Bang Amke monitor. Amke. Oke, ambil alih Vi. Iya, gimana Bang LKTP? Pemaparan tadi diambil poin-poinnya. Ya, oke, saya tanggapi dulu tadi yang disampaikan Bang Juma. Penanggapannya boleh ditahan 30 detik. Alfi mau sounding sebentar ke audiens di bawah. Baik, Iwan Villain di bawah. Masya Allah, ini sudah pergantian tanggal. Teman-teman sebanyak 5.400 mata memandang ini masih standby di sini ya. Masya Allah, luar biasa. Mohon dikencangkan tap-tap layarnya. Sedikit lagi kita menuju angka 1 juta like, teman-teman. Bisa bantu Alfi untuk ngejar like Komalnya. Dan terima kasih untuk para abangda kita, kakak-kakak kita yang telah mewakafkan sebagian rezekinya. Masya Allah, luar biasa. Alfi mewakili seluruh narasumber muslim mengucapkan terima kasih terhadap para dermawan. Masya Allah, luar biasa. Udah ya, mungkin itu saja. Dan terakhir Alfi hanya mau ingatkan, jangan lupa di follow narasumber muslim kita, Iwan Villah. Ya, silakan Bang Al-KTP. Ada yang mau ditanggapi Bang? Baik, terima kasih Bang Alfi. Saya sedikit saja sih. Sebenarnya tadi Bang Juma menyatakan atau menyampaikan paparan itu semuanya betul. Cuman ada satu pertanyaan saya yang tidak dijawab sama Bang Juma. Kembali lagi, satu pertanyaan saja yang tidak dijawab. Tapi kalau untuk paparan Bang Juma sih oke lah, masuk akal. Saya boleh mengatakan itu benar karena sesuai data ya. Cuman satu pertanyaan saya yang tidak dijawab tadi. Bisa mewakili Bang Alfi atau siapa? Apa tuh Bang? Ya, barangkali Alfi bisa mewakili Bang Zuma, biarkan minum dulu. Apa tuh Bang? Baik, tadi kan di Matius 24 11 sampai 13 di situ jelas kata-katanya banyak nabi palsu. Pertama, kata banyak itu berarti merujuk kepada bukan satu orang. Yang selain Paulus ya, nggak apa-apa. Saya pasti pengen tahu siapa A, B, C, D, E, F, G terus selanjutnya. Tapi yang disampaikan kan cuma Paulus. Oke, nggak masalah di situ. Nomor 2 di Matius 15 pun sama. Situ jelas juga waspadalah terhadap nabi-nabi. Tentu bukan satu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka, kata mereka ini berarti bukan satu Bang. Tuh kalau bilang Paulus, saya nggak bisa terima karena orang gitu. Tolong tunjukkan kepada kami. Saya ada teman saya juga pakai live saya video call nih. Mereka juga bertanya, tolong tunjukkan kepada kami siapa kandidat lain selain Paulus, karena banyak ayat menyatakan banyak mereka. Kemudian nabi-nabi berarti cuma satu, bukan cuma satu. Oke lah, Paulus nggak masalah, yang penting selain itu kandidatnya siapa, itu aja. Terima kasih Bang. Iya, sebenarnya saya dulu nunjukin nabi-nabi palsu. Oh boleh, silakan Deng. Ya.
Di dalam Bible itu banyak sekali nabi yang disebut. Kalau di perjanjian baru aja ya. Kisah para Rasul 21 nomor 10 ada namanya Nabi Agabus. Di Amsal 30 Amsal perjanjian lama ya, jauh usah ke sono. Sorry Bang Andi, KPR berapa tadi Bang Andi? Oke. KPR berapa? KPR 21 nomor 10. Ya, oke. Saya catat dulu. Di Lukas 2:36 ada namanya Nabi Ana. Itu apakah semua ini yang Bang Andi sampaikan ini termasuk dicatat aja dulu Bang, dicatat aja dulu nanti Anda baca. Oh, iya. Habis kita bahas Siap. gitu ya. Di 1 Yohanes 2 18 sampai 19 ada namanya Nabi Antikristus. 1 Yohanes 2 18 sampai 19. 2:18. Ya, baik. Lanjut Bang Andi. Oke. Apa di mana lagi perjanjian di Lukas 1 nomor 41 ada namanya Nabi Elizabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis, nabi juga dia. Iya. Bukan nabi palsu berarti Bang Andi nih. Taruh. Lo yang minta banyak nabi-nabi, gua kasih deh tuh. Iya, bukan. Maksudnya yang merugikan nabi palsu, yang dimaksudkan di Iya, makanya kan nanti kita nabi cek. palsu Bang Andi. Makanya kita cek ini nabi Kalau beneran apa nabi-nabi yang enggak? selain nabi palsu ya banyak memang. Enggak, makanya kita cek nanti dia nabi beneran apa enggak, kan nanti habis itu kita akan membahas pengertian nabi dari segi bahasanya dulu dan kriteria itu seseorang disebut nabi gitu loh. Kan begitu, apa arti nabi? Nabi itu bahasa apa? Kriteria orang yang bisa berpredikat atau bergelar nabi. Kan gitu. Nah, kalau nabi kan, mohon maaf nih, kalau nabi kan sudah pasti seperti Paulus kan, menerima wahyu, menyampaikan nabi yang benar sama nabi palsu ini yang kita bahas. Ya. Ya itu dah. Makanya gitu ya. Nanti di Alpi lah nanti yang menjelaskan itu. Ini nabi yang sebenarnya yang mana, nabi palsu yang siapa. Ya, nama-nama yang saya sebutkan tadi ini apakah kategori nabi beneran apa palsu kan gitu. Oke, ya. Oke. Enggak. Menurut Bang Al-KTP nih. Satu lagi. Iya. Satu lagi di perjanjian baru. Mana ya, bentar ya. Matius 1:20 Yusuf ayah angkat Yesus juga disebut nabi. Matius 1 nomor 20. Palsu tuh Bang Andi. Ya ntar dulu, Yusuf itu kan nggak ada kitabnya, dia memperoleh wahyu dari mana? Ini ya kan gitu, ntar dulu ya. Lukas 1:26-28 Maria ibu Yesus juga disebut nabi. Tulis aja dulu, nanti kita bahas apa arti nabi gitu loh. Ini saya nggak usah pakai perjanjian lama ya. Maria ibu Ya, Yesus tapi ini itu nabi palsu Bang Andi. Ntar dulu, yang lain diam dulu. Nanti kita cek satu-satu. Kisah para Rasul 15:32 ada lagi disebut Silas adalah nabi. KPR berapa tadi Bang Andi? 12? KPR 15:32. 15:32 Banyak baik. Andi ini ya. Gak apa-apa, tapi bukan nabi palsu Bang Andi sebut ini. Ya nanti kita cek yang nabi itu apa. Yang saya minta kan yang Iya nanti kita arti banyak. Abang catat aja dulu. Abang catat aja dulu. Siap, oke. Ya. Lukas 2:25-26 Simeon juga disebut nabi. Lukas 2 berapa Bang Andi? Lukas 2:25-26. 25-26 baik. Silakan. Tadi kan Paulus sudah ya di kisah KPR 9:20 ya. KPR Ini pria soleh Bang Andi. Kenapa? Simeon itu orang soleh Bang Andi. Iya sebentar dulu, nanti lah kita cek. Yang dicari Ditulis kita kan ini mencari nabi dulu, baru kita nanti pilih-pilih. Ini nabi beneran, nabi palsu kan gitu. Oke siap. Saya belum berkesimpulan dia palsu apa enggak, belum. Sabar dulu. Iya. Nanti kita filter masuk ke jaringnya apa? Jaring pengamannya adalah arti nabi, bahasa apa itu nabi. Jadi kita harus
Ntar dulu. Jadi kita nanti ke saringannya nanti. Kita cek satu-satu. Oh ini lolos, ini enggak. Kalau tidak lolos berarti palsu. Oke, lanjut. Ya, oke, baiklah. Oke. Wahyu. Sebentar dulu ya. Sebentar ya. Kisah Pak KPR 21. KPR 21. 8 sampai 9. 10. Sudah tadi Bang. Enggak masih KPR 21. Oh, 8. 4 putri Filipus sang penginjil lah, nggak tahu namanya nanti ini. 4 putri Filipus sang penginjil, dia juga Membuat ular tembaga. jangan dulu dibaca nanti kita. Wahyu 11 nomor Wahyu 11 nomor 3. Saksi 11. Wahyu 11 nomor 3 ada 2 saksi tidak disebut namanya tapi dia nabi. Aku dan memberi 2 saksiku supaya mereka ini bukan nabi Bang Juma. Bang Andi. Ntar dulu, ntar apa-apa kita nanti cek. Itu ya. Oke. Di samping aja. Oke, cukup dulu di situ ya, kita cek satu-satu dulu. Yang mana yang pertama kita cek? KPR 2110. KPR 21. Siapa tadi itu? Oke, Agabus. Ya. Nah, coba baca KPR 2110. Ya, baik. Alpi siap-siap ya. Setelah beberapa hari kami tinggal di sini, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Oke, cukup. Cukup. Nabi ya, Agabus ya. Ya. Oke, sekarang kita ke Ade Alfi dulu. Nabi itu bahasa apa? Arti nabi yang sebenarnya dan syarat-syarat seseorang bisa diberi gelar atau disebut nabi. Ade Alfi silakan kita filter satu persatu nama-nama tersebut. Mana yang lolos menjadi nabi? Kalau tidak lolos artinya dia adalah nabi sulfah, nabi palsu. Lanjut Alfi. Ini ada yang taping Bang nih. Nabi Edis katanya, nabi bombong. Woi, kacau. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Bang, di dalam pengertian Islam dulu ya. Nabi adalah manusia yang dipilih oleh Allah secara langsung yang bertugas untuk menerima wahyu, ya, akar katanya wahaya yang artinya informasi. Lalu petunjuk yang disebut wahaya tadi, informasi tadi, itu diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Itulah berbedanya dengan apa yang disebut dengan rasul, akar kata risalah tuh. Mereka menerima risalah yang wahyu diterimanya itu diharuskan untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, mengenai tadi Alfi mendengar ada nama Agabus ya. Ada apa sama Agabus tadi Bang KTP? Kita interaktif aja Bang, coba. Ya, Agabus 21 ayat 10 ya. Setelah beberapa hari kami tinggal di sini, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ini harus baca dari 211 nih. Agabus nabi. Agabus kok nabi? Emang nabi di sini Bang tadi. Enggak, di dalam istilahnya Alfi punya alur sendiri. Kalau kita lihat ikat pinggang Paulus. Nih. Ia datang pada kamera, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Kamera gua kelihatan nggak? Kelihatan Bang Alfi. Oke, kalau kita lihat di kisah para pewarta pasal 13 butir pertama, pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Tadi disebutkannya Barnabas, Simeon, terus Lukius, Menahem, dan Saulus, ya kan? Nah, mengenai Agabus, di sini ada keterangannya nih. Ya, Agabus sepertinya seorang nabi dan bukan pengajar. Lalu 5 orang yang gue sebutkan tadi, banyak yang menjadi nabi tetapi ya banyak yang menjadi pengajar tetapi bukan nabi. Namun mereka yang disebutkan di sini di kisah para pewarta 13:1 tadi, ada kalanya mendapat ilham ilahi yang menerima petunjuk langsung dari sorga pada kesempatan-kesempatan khusus yang membuat mereka disebut sebagai nabi. Jadi Paulus itu pun disebut sebagai nabi ya, jangan kalian tolak lagi. Lalu tadi Anda bertanya selain daripada Paulus siapa lagi gitu kan?
Nah, gue hanya mendapatkan informasi di dalam Matius 24 butir 5 di dalam footnote Yerusalem bahwa sebelum tahun 70 itu banyak tuh petualang-petualang yang mengaku dirinya Mesias tapi tidak disertakan di sini nama-namanya. Nah, informasi bisa di-mute dulu nggak? Suara ingus lu kedengaran gitu. LKTP. Mantap. Jadi, informasi yang gue dapatkan di Matius 245 menurut footnote Yerusalem ya. Sebelum tahun 70 Masehi, memang beberapa petualang itu mengaku dirinya sebagai Mesias. Nah, sekarang gue tunjukkan satu indikasi kepada lo. Matius 24 butir ke-5. Ini gue tunjukin aja. Matius 24 butir ke-5. Di sini kan permulaan penderitaan nih perikopnya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Coba gua pengen kita kritisi dalil kisah para pewarta pasal 9 butir ke 22. Bang LKTP. Monitor Bang, siap. Oke, makasih Bang ya. Gue tunjukin di sini ya Bang. Kisah para teman-teman boleh nanti dicatat nih ya. Bisa nggak nanti Bang LKTP atau Kak Vira membantah gue nanti. Kisah para pewarta pasal 9 butir 22. Di sini terjemahannya, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan dia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nama Yesus di sini adalah hasil diada-adakan di terjemahan. Aslinya di sini bukan ada nama Yesus tetapi kata ganti orang ketiga. Ya, karena kenapa? Gue perhatiin di dalam Greek Koine ya, X ya atau tindakan pasal 9 butir ke-22. Di sini kan berbunyi ya, Saulos de Malon ya, ene duna mauto kai sunes chinen tus ya, yodaios tus katai kontas en Damasko sumbi bazon hoti, sumbi bazon ya, mengajarkan ya atau menginstruksikan hoti bahwa autos dia, bukan Yesus di sini, bahwa dia estin adalah Ho Kristos Mesias. Jadi Bang, di sini nih penerjemahannya seharusnya karena Paulus itu membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Bukan bahwa Yesus adalah Mesias. Di sini nama Yesus itu hasil diada-adakan. Gak ada sama sekali harusnya kata Yesus di sini. Nah, di sini Paulus ya semakin besar pengaruhnya dan Paulus membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena Paulus membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Bukan bahwa Yesus adalah Mesias. Gua ada tunjukin tadi bahwa di sini nggak ada nama Yesus sama sekali, tetapi autos ya, dari kata autu artinya dia, kata ganti orang ketiga. Sumbi bazon, kalau kita lihat di number strongnya, sumbi bazon ini, number strongnya akan kita temukan nomor 4822. Nah, gua tengok number strong 4822. Ya, sumbi bazon itu artinya teach, mengajarkan atau menginstruksikan. Bahwa Paulus di sini menginstruksikan bahwa dia adalah Mesias, bukan bahwa Yesus adalah Mesias, Bang. Jadi sebenarnya di sini tergenapi, Bang. Pada saat ya di Matius 24 butir ke-6 tadi, kalau kita lihat Matius 24 butir ke-6 tadi ya. Paulus kan sudah menubuatkan bahwa akan ada orang yang menggunakan nama Yesus lalu mengajarkan bahwa dirinya adalah Mesias. Aku adalah Mesias tuh. Sebenarnya kena di sini, Bang LKTP. Cuman di sini sayangnya terjemahannya itu dipelintir bahwa Yesus adalah Mesias, bukan. Tapi di sini aslinya bahwa dia adalah Mesias. Nggak ada nama Yesus harusnya di sini. Iya kan, dia pun berarti merujuk kepada Mesias kan Yesus enggak ada satupun alasannya kata autos di sana, kata ganti orang ketiga diubah menjadi Yesus tuh enggak ada satupun alasan yang enggak ada. Karena kalau kita lihat di original teksnya di sini kan enggak ada iso sama sekali. Nah, kalaupun dia menukil dari ayat-ayat sebelumnya ya, misalnya nih gua kasih bukti paling eksplisit. Coba kalau dia misalnya merujuk kepada ayat 20 Kisah para pewarta 9:20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Elohim, katanya kan. Padahal di ayat 20-nya pun
Gak ada satupun nama Yesus tuh. Gue bisa buktiin. Bentar ya, masih loading ya. Nah, di sini ya ada 2 kali jumpa nama Yesus di sini muncul. Faktanya tidak ada, boy. Kai, entheos, entais ya, sunagogais, ekirosen, ton, kriston, hoti, autos. Masih kata ganti orang ketiga, estin ho huios toteo. Gak ada lagi nama Yesus. Jadi 2 kali pun nama Yesus muncul di ayat 20-nya, itu hasil diada-adakan. Jadi bang, memang di sini tuh digenapi bang oleh siapa? Saulus. Belum. Gua kembali ke topik nih. Oke, kembali ke topik dulu ya. Ya. Nabi itu ya, kan udah dijelaskan tadi nih. Nih nabi nih ya. Nih arti nabi dulu nih. Nabi itu berasal dari bahasa Arab, yaitu nabi. Oke, jadi nabi ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Oke, 1. Pengertian nabi sesuai dengan bahasanya adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang kembali, ini bahasa umumnya ya. Pengertian nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Itu baru nabi, sesuai bahasanya, sesuai peruntukannya. Oke, kalau sesuai peruntukannya ini jaring pengamannya ini, nama-nama yang saya sebut tadi adalah semuanya nabi palsu. Masuk Paulus. Kenapa? Paulus tidak menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama Agabus apa lagi? Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Anda berilmu, jujur bahwa nabi itu adalah sebagaimana bahasanya, bahasa Al-Quran, nabi adalah yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 1. Kalau di Bible tidak ada kata nabi. Yang ada adalah, kalau bahasa Ibraninya itu adalah Nevi'im. Nevi atau Nevi'im, nabi-nabi kan Nevi. Kalau di Yunaninya adalah apostolos. Propetai. Atau apostel. Propetai. Ya, propetai. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, bukan menjadi nabi Elai. Ya. Nevi'im itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia bukan menjadi nabi, kecuali diartikan ke bahasa Arab atau diterjemahkan ke bahasa Arab. Nevi'im bolehlah nabi. Tapi kalau diartiin ke bahasa Indonesia, nabi bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Paham sampai sini? Jadi Kristen itu tidak punya hak mempergunakan kata nabi sebagaimana peruntukannya, apalagi Kristen di Indonesia. Jadi jaring pengamannya, filternya adalah nama-nama yang disebut tadi adalah nabi palsu. Itulah yang disebut di Matius 7:21, waspada terhadap nabi-nabi palsu. Paham sampai sini LKTP? Kalau nggak paham, saya suruh LP ulangi lagi nih. Paham. Oke, paham. Silakan LP, udah paham dia. Lagi. Intinya LP monitor. Iya, monitor Bang Da. Boleh jelasin, tunjukkan 1 Korintus 11 nomor 1 coba. Diterangkan aja itu coba. Ternyata Dinda aku belum tidur. Lanjut kita loh. Masya Allah. Betul. Masih ini kena. Renang dulu, renang. Lanjut. Iya, di sini terjemahan lainnya berbunyi, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya, silakan Bang Da. Bang Zuma. Saya minta antum jelaskan, karena di situ yang saya tangkap terjemahan sebenarnya adalah jadilah pengikutku sebab aku juga adalah Kristus. Itu yang saya tangkap. Silakan coba Anda telusuri. Dinda telusuri itu. Ya, tampaknya butuh
beberapa menit Alfi coba pelajari dulu Bang Da. Alfi belum sampai ke sini nih. Bang Zuma ilmunya di atasku guys. Jadi tunggu ya. Cuman Kalau izin dulu ya. Kalau data yang tadi Wan Juma Alfi harus dikalibrasi ulang. Ya. Intinya begini Bang. Tapi KTP. kalau saya tanggapi Bang Juma, banyak ajaran Paulus yang baik gitu. Salah satu contoh Galatia 6:10, terus ada di Korintus 9:27 untuk menjalani hidup yang disiplin, memuliakan orang yang banyak Bang Juma. Iya, Saya saudara. berfokus kepada orang-orang yang salah satunya perbuatan baik, apa ajarannya yang bagus. Ya. Untuk misalnya berfokus pada bagaimana orang-orang di dalam Kristus untuk memperlakukan satu sama lain Ya. melalui kuasa Roh Allah. Kita harus memulihkan mereka yang terperangkap dalam dosa dengan kelembutan dan kerendahan hati. Ya. Dan kita harus saling membantu. Nah, ini saling membantu menanggung beban satu sama lain. Dengan secara tidak langsung dia mengajarkan kasih apa yang disampaikan oleh apa yang dia ketemu waktu di itu. Ya, makasih. Oke. Ya. Kalau misalnya kalau misalnya Paulus itu tidak mengajar, kalau misalnya Paulus itu tidak mengajarkan poin-poin itu, kira-kira bisa nggak dia menyesatkan? Nggak bisa Bang. Dia harus memperlihatkan sisi-sisi baik. Dia harus memperlihatkan sisi, oh ini bagus, ini bagus. Itulah caranya menyesatkan. Jadi dibumbu-bumbuhi semua itu supaya orang itu bisa terpedaya. Makanya dia mengatakan, dalam kelicikanku aku menjerat engkau kalian dengan tipu daya. Tapi yang perlu Anda pahami itu adalah ketika dia mengajarkan kepada dunia, Filipi 2 nomor 15. Itu. Ketika dia mengajarkan itu, Efesus 2 nomor 15 itu. Itulah caranya dia menciptakan ajaran baru. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya. Selesai. Habis itu dia bikin perintah baru. Kasihilah, jangan kau membunuh, hormatilah, jangan kau berzina. Dia bikin sendiri aturan baru itu. Artinya, misalnya Tuhan mengatakan jangan kau membunuh. Paulus mengatakan apa? Habis itu dia bikin aturan baru. Artinya apa itu? Dia menggantikan firman Tuhan dengan perkataannya dia. Dia ingin menggantikan posisi Tuhan. Sama seperti ketika saya mengatakan, presiden kita mengatakan, jangan kau melanggar rambu-rambu lalu lintas. Lalu kemudian saya mengatakan, sejak tanggal 2 Februari 2025, perintah yang didatangkan kemudian untuk taat kepada jangan melanggar lampu merah itu sudah dibatalkan dengan padamnya lampu seluruh Indonesia hari itu juga. Lalu kemudian pada tanggal 3 saya mengatakan jangan kalian melanggar lampu merah. Jadi perintah Tuhan yang tadi dengan perintah saya, perintah presiden yang tadi dengan perintah saya hari ini itu sama. Tetapi perintah Tuhan kubatalkan. Sekarang yang berkuasa adalah perintahku. Dulu orang tidak melanggar lampu merah karena perintah presiden. Hari ini orang tidak melanggar lampu merah karena perintahku. Aku sekarang yang menguasai dunia. Itu yang dimaksud. Kasihilah orang tuamu, batal. Jangan kau membunuh, batal. Jangan ada ilah lain, batal. Jangan makan babi, batal. Berilah yang meminta, batal. Maafkan orang yang bersalah padamu, batal. Kasih kedua tamu, batal. Habis dibatalkan, baru dia bikin sendiri. Kasihilah sesamamu manusia, berbuat baiklah kepada sesama manusia, berilah siapapun yang meminta kepadamu. Sekarang kamu taat kepada siapa? Taat kepada Paulus. Meskipun ajarannya itu baik, dengan mengatakan dia telah membatalkan hukum Taurat, itu sama halnya dia kemudian menyaingi pencipta langit dan bumi. Sama ketika saya mengatakan Al-Quran batal, habis itu saya bikin Al-Quran baru.
Berarti firman Tuhannya saya batalkan. Sekarang manusia taat kepada firmanku sendiri yang saya sama-samakan dengan firman Tuhan. Tapi ini adalah rekayasa saya. Itulah yang terjadi. Iblis itu begitu. Cara kerja iblis itu begitu. Jadi Anda ini pengikut Paulus. Nah, terkait dengan yang tadi, saudara, ketika dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, kan sudah jelas di sana tertulis, bukan? Sangat tertulis di sana dengan jelas. Pada waktu jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Siapa? Barnabas. Barnabas disebut nabi kan? Yes. Simeon disebut nabi kan? Ya. Lukius disebut nabi kan? Yes. Menahem disebut nabi kan? Yes. Saulus disebut nabi kan? Yes. Apa dasarnya mereka ini disebut nabi? Saulus, Lukius, Menahem, kemudian Simeon, Barnabas. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Barnabas, justru Barnabas lah yang kemudian pertama kali, acap kali kemudian yang memanggil Paulus untuk melakukan penginjilan di Antioquia. Paulus itu hanya orang diajak. Yang ada awalnya itu Barnabas. Nah, sedangkan Paulus ini disebut nabi juga. Dengan demikian Lukas, Markus pun nabi. 1 Timotius 4:11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Barnabas menyertai Paulus, Barnabas nabi, Saulus nabi. Kalau begitu, Lukas dan Markus yang menyertai Paulus juga nabi. Barnabas mana Bibelnya? Mana Injilnya? Tak ada. Barnabas yang tidak punya Bibel aja nabi. Coba. Simeon yang tidak punya kitab aja nabi. Lukius yang tidak punya kitab aja nabi. Menahem yang tidak punya kitab aja nabi. Apalagi Markus, apalagi Lukas. Mereka itu nabi-nabi, tapi palsu. Saya kira begitu cara belajarnya. Kembali saya renang dulu. Silakan Dinda Alfi. Udah selesai yang dalil tadi, Bang Zuma. Dapat tuh. Kan dek, saya PR kepadamu. Silakan. Udah dapat nih. Iya. Silakan. Iya, jadi yang Alfi pelajari di 1 Korintus 11:1 ini terjemahan LAI kan berbunyi, jadilah pengikut Paulus, sama seperti aku Paulus juga menjadi pengikut Kristus. Kalau kita lihat di Greek koinnya berbunyi ya, mimetai mau gineste ya, katos, kago, Kristo. Sebenarnya kalau kita rujuk ke Alkitab Sabda pun ini jelas ya. Alfi menggunakan Greek Westcott and Hort, Greek WH teman-teman. Mimetai ini definisinya pengikutku atau turutilah gitu. Jadi penurut. Nah, mau di sini possessive pronoun, kata sifat kepemilikan. Jadi turutilah aku. Mimetaimo, turutilah aku. Gineste di sini artinya jadilah gitu. Nah, mimetaimo gineste, jadilah pengikutku. Katos di sini dimaknai sebagai karena, ya, katos karena kita lanjuti sebagai kago. Kago itu di sini akusatif, aku juga atau karena aku pun, jadilah pengikutku karena aku pun Mesias. Jadi secara tidak langsung Paulus mengatakan, jadilah pengikutku karena aku pun Mesias atau Kristus. Itu intinya. Jadi Paulus mengaku dirinya juga Kristus. Itu intinya. Lanjut. Bahkan Paulus juga mengaku dirinya korban penebus dosa. 2 Timotius 4 nomor 6 coba dibaca. Dua Timotius 4 nomor 6. Nomor 6. Oke. Di sini dikatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Bentar Bang Zuma.
Udah aku lanjut dulu, renang dulu, lanjut aja dulu, lanjut. Bahaya data-data semua nih. Saya tanggapi sebentar Bang Alfi. Sebenarnya kalau kita baca di KPR sebentar Pak, 13 ayat 4, di mana itu Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Disitulah terletak di mana yang disebut dengan nabi palsu, yaitu tukang sihir itu. Karena dia menghalang-halangi Saulus dan Barnabas sewaktu gubernur itu ingin mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Saulus. Namun tukang sihir itu yang bernama Bar Yesus, atau nama dalam nama Yahudinya apa nama Yahudinya itu? Elimas. Tetapi Elimas demikianlah namanya dalam bahasa Yunani. Bukan Yunani. Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Berarti kalau dari ayat ini yang disebut dengan nabi palsu itu yaitu ayat 13 sampai 5 ini, sebentar saya bacakan. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Patos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Berarti di sini dia yang disebut nabi palsu, Bang. Kalau menurut KPR ini ayat ini. Nah, Abang membantu Kemudian saya lanjut, tuh. 13. Berarti ada tambahan kan? Karena kan tadi bentuknya jamak kan di Matius 24. Ya, berarti ya udah, ada ayat yang saya temukan mengatakan bahwa Sauluslah nabi palsu, tetapi ayat yang kita temukan nabi palsu adalah Bar Yesus tadi, yaitu Elimas yang dalam bahasa Yunaninya. Di dalam Prakeyus pasal 9 butir ke-22, Paulus itu mengajarkan Bang bahwa dirinya adalah Kristus atau Mesias. Saya sudah berikan data tadi kan. Seledingan terjemahan yang membuatnya kalian tidak menemukannya. Kalau itu Bang, ya baik, terima kasih. Izin Bang, kalau misalnya dia mengatakan dia Kristus, itu sama halnya di mana waktu Yesus di Yohanes 10 ayat 30 ayat 10 apa 10 ayat 30 yang Yesus mengatakan aku adalah Bapa dan aku adalah satu, ya. Sama artinya itu yang dulu pernah Bang Juma jabarkan itu, bahwa itu mengatakan bahwa aku dan Bapak adalah satu, maksud dia kan apa yang disampaikan gitu. Bang, kan betul Bang. Makanya di ayat 23-nya beberapa hari kemudian orang Yahudi itu berunding untuk rencana membunuh Saulus karena dia mengaku sebagai Mesias, abangku. Makanya orang Yahudi berunding untuk membunuh Saulus. Loh, semakin kuat Bang, semakin pekat datanya Bang. Yesus mengaku Mesias, terus Yahudi berencana mau membunuh Yesus kan? Sama seperti Paulus. Paulus mengajarkan bahwa diri dia adalah Kristus. Sama, Yahudi pun berencana membunuh dia kan? Terima Bang. Terimalah data Bang. Selamat datang di room inspirasi kehidupan. Iya, tapi saya lah, saya terima itu. Itu juga tapi karena saya ini. Tolong ditanggapi Bang Cuma. Di mana yang tadi itu Saulus dan Barnabas pergi ke Pulau Siprus. Iya Bang. Iya. Salah satu penyebabnya juga karena Paulus itu mengaku Tuhan. Iya, serius. Kan Yesusnya berkatakan begini kan di dalam Matius 23 nomor 9 kan. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di langit. Itu kan pengakuan Paulus. Jangan mengaku kepada siapapun sebagai Bapa. Tidak boleh. Tapi di dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendiri dalam Yesus, dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi Bapakmu. Coba, Bapak di situ artinya apa dalam bahasa Yunani? Sama dengan apa yang diterangkan Yesus di dalam Matius 23 nomor 9. Sama. Gak ada bedanya. Berarti Paulus ini memang, makanya dikatakan kemudian oleh Yesus di dalam Yohanes 8:46, iblislah yang menjadi bapakmu. Gitu. Silakan Dinda Alfi dilanjut. Saya lanjut renangnya lagi, silakan. Maaf saya ganggu. Dinda Alfi, tolong jelaskan ayat ini ya. Kan Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus.
Kemudian nanti di ayat 13 sampai 6 di situ menyatakan inilah yang disebut nabi palsu nih. Baca nih, kelihatan Bang. Tukang sihir itu di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi. Tolong digedein. Enggak, dia kan sebut data. Gue bisa tampilin juga, nggak masalah. Kisah 13 per 6 kan. Gue buka kok, bukan 46 Bang. 66. Bukan 46. Kisah 13:6. Iya. Terus di mana di situ Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Itu konteks awalnya. Mana? Dari Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Ini Bang, KPR 13:128 sampai 31. Terus apa yang mau dijual di sini? Nah, di sini kan Abang baca nih. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus di ayat 13 sampai 4. Ayat 13 4 sampai dengan 6. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Saya bacakan dulu Bang. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Kemudian, nah ini nih 13:6 nih. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ini jelas nih. Ada datanya. Kemudian di ayat selanjutnya, ia adalah kawan gubernur di pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani. Abang pengen menghalangi mereka. Bang, abang pengen kami itu membuktikan ada tulisan bahwa Paulus itu disebut sebagai nabi palsu, sebagaimana Paulus itu menulis Bar Yesus sebagai nabi palsu gitu. Nggak mungkin Bang, dia menuliskan dirinya sendiri. Bukan gitu Bang, maksudnya Bang, sesuai dengan data Bang. Kan data kan jelas nih. Dulu ini agak panjang nggak? KTP syarat menjadi nabi di Kristen itu apa syaratnya? Bukan, saya hanya minta tadi data Bang, data realnya seperti yang sering Bang Juma sampaikan beberapa ayat itu. Ini sesuai data. Biar kata lu jauh, syarat menjadi nabi di Kristen itu apa? Artinya, syarat-syaratnya. Bentar. Ntar saya matikan kamera. Oh, udah mati ya? Anda paham nggak? Kalau nggak apa-apa dia jelasin. Jangan sampai ya nanti jawab, oh nabi itu harus dari Israel, langsung kuhantam, langsung ready datanya. Nggak, syarat aja. Jadi syarat gini loh, syarat orang maksudnya gini loh Bang, pertanyaannya syarat untuk menjadi nabi. Ya, syarat seseorang yang bisa diberi gelar nabi. Syaratnya apa Bang? Baik, dia harus pilihan Allah. 1, 2. Kemudian dia harus yang menerima, satu-satunya orang yang menerima wahyu langsung dari Allah. Oke, ketiga, untuk menyampaikan pesan-pesan tentunya kepada umatnya, umat manusia. Oke, baik. Baik. Bagus ya. Penjelasanmu lumayan. Kalau Paulus memenuhi syarat itu enggak? Yes. Makanya dia diutus sama Roh Kudus. Tadi kan ayatnya itu jelas. Dia diutus sama Roh Kudus untuk menyampaikan firman Allah. Jadi menurut Anda Paulus ini menerima wahyu dari Tuhan gitu? Yes, karena di ayat itu menjelaskan jelas. Waktu saya tinggal di habis ini Kalpi. Tolong dibacain dong 2 Korintus 11 nomor 17. Paling kesel kalau debat nggak mau dengerin orang lain. 2 Korintus 11 nomor 17. Diam dulu, Bu, diam dulu, Bu. Ini saya cuma pendek doang. Iya. 2 Korintus 11 nomor 17. Bakal KTP dibacain tolong.
Karena nabi syarat menjadi nabi menerima wahyu dari Tuhan kan gitu ya. Silakan dibacain. Ini 2 jelas. Korintus 11. 2 Korintus 11 nomor 17. Oke. Apa yang Paulus Apa yang katakan? aku katakan? Oh ya, silakan Bang Alfi. Paulus Anda aja baca, mengatakannya jangan bukan. dibantu, Pi. Biar dia. Oke. Oh, ya.